Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan Demangan Media Channel. Kali ini Pak Dinato akan membawakan kembali dialog tanpa sekat yang pada malam hari ini akan mengambil tema bonsai kebahagiaan tanpa batas. Oke, tanpa babi bu, kita akan perkenalkan satu persatu para penggemar bonsai yang hadir pada malam hari ini. Oke, yang pertama sebelah sana, monggo. Oh iya, dengan saya Aar, itu saja. Tempat tinggalnya di mana? Saya di Kembang, dekat IKIP PGRI. Sudah menggeluti dunia perbonsaian sudah berapa tahun itu? Kalau untuk serius kurang lebih 2 tahun terakhir. Udah lumayan expert. Ya. Oke, kita kenalkan berikutnya, tamu berikutnya. Nama saya Seto. Alamatnya? Alamat Kalimenur Sukarno Sentilo Kulonprogo. Hobi bonsai udah berapa lama ya Mas? Kalau saya itu baru pemula, mungkin setahunan. Oh ya, setahun tapi koleksinya udah lumayan banyak. Saya tahu dari dari berita. Dan yang ketiga, monggo memperkenalkan diri. Nama saya Kang Miheng, saking Jati Rejo Lendah, Kulonprogo. Oke, terus sudah berkegiatan berbonsai sudah berapa lama? Ya kurang lebih 17-an 17 tahun. 17-an bulan. Oh ya. Oke, apa sih sebenarnya bonsai itu? Siapa yang mau menerangkan dulu? Mas Arong. Oh iya. Sebenarnya bonsai itu adalah rancang bangun sebuah karya seni dari tanaman. Jadi tanaman yang diolah sedemikian rupa dengan campur tangan manusia seolah-olah itu menjadi mahakarya yang alami. Intinya simpel Pak, bonsai itu adalah tanaman yang dikerdilkan seolah-olah mempunyai kesan kokoh dan tua. Jadi berarti miniatur dari tanaman yang liar yang bebas lepas gitu. Ya, kurang lebihnya miniatur dari tanaman yang ada di alam sekitar kita. Oh ya. Dari negara mana seni berbonsai itu, Mas Miheng? Dari Jepang Mas. Bonsai itu kan bon itu pot, sai itu kan tanaman. Oh, jadi tanaman yang di pot gitu ya? Iya. Oh. Kalau awal mula bonsai itu sebenarnya dari Cina, jauh sebelum Masehi, dari mulai jauh sebelum dinasti Ming itu bonsai sudah dikenal. Cuman karena para bangsawan Jepang itu setiap datang dari Cina ke Jepang itu selalu membawa bonsai, katakanlah sebagai souvenir. Dan di Jepang sendiri itu memang bonsai itu dimiliki oleh kalangan-kalangan orang elit, kalangan bangsawan gitu ya. Kerajaan. Maka lebih dikenal sampai sekarang bonsai itu dari Jepang. Ya. Ya memang dari peradaban itu sangat berbeda dari era dulu sampai sekarang. Terus istilah-istilah di dalam berbonsai sendiri mah banyak dari bahasa Jepang gitu. Iya, betul. Nah, karena yang mempublikasikan itu dari Jepang ini. Oh ya, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Mas Seto. Tumbuhan tanaman seperti apa yang bisa dibikin seni bonsai itu? Sebetulnya luas Ya. banyak yang namanya batangnya keras, daunnya juga enggak terlalu lebar, mungkin bisa dikerdili. Oh. Intinya itu untuk yang dijadikan bonsai itu adalah tanaman yang pertama berbatang keras, yang kedua itu tanaman yang berkarakter. Kalau di dalam pelajaran IPA itu adalah tanaman dikotil. Dikotil ya. Dikotil itu tanaman yang memiliki kambium.
Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Satu dulu pas pelajaran itu nggak masuk, jadi nggak Oh, ngerti iya. di konten. Kalau saya sudah ngabisin pojok bangku sekolah. Kurang lebihnya seperti itu. Oh ya, ini ada apa ya? Perbedaan prinsip yang sangat jelas antara memilih istri dengan memilih bahan untuk bonsai itu sangat kontras sekali. Kalau memilih istri itu rata-rata pilih yang tinggi, langsing dan muda. Dan kalau untuk bahan bonsai itu pendek, tua, gendut gitu ya. Itu yang makin bagus makin gendut gitu. Betul nggak itu Mas Aar? Ya, itu relatif. Relatif kalau menurut saya. Sebenarnya itu 11-12 ya. Kalau bonsai itu yang kita inginkan adalah bentuk yang proporsional. Istri pun juga demikian mungkin ya. Oh begitu ya. Kurus, tinggi, langsing, mempesona dan lain sebagainya. Tampilannya menarik. Ya oleh tapi akhirnya Ya, dari sekian lama kita tuh menggeluti dunia bonsai. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari berkarya dengan bonsai itu? Kita dapat ya, saya sendiri mengakui senang, Wah, kebahagiaan. kebahagiaan. Yang kedua, Yang kedua punya tantangan tantangan. ingin membuat Dibikin seperti apa? seperti apa gitu loh. Misalnya saya kan Dapat seneng, bahan, misalnya dapat. dapat bahan, saya gimanain, itu kan ada tantangannya, agak sulit sedikit karena saya lagi pemula kan. Itu Harus kan baru belajar, harus Lihat YouTube terus. enggak. Harus pesimis gitu loh. Oh ya, untuk Cuma itu. untuk Mas Seno yang selama jadi penghobi bonsai itu sudah mendapatkan apa saja? Selama ini saya menggeluti semua itu membuang rasa jenuh kalau setiap bekerja itu. Jadi bisa relaksasi Ya. sama bikin fresh gitu ya. Iya. Pokoknya ya intinya kebahagiaan, bikin bahagia gitu. Iya. Gabut ya mas. Gabut cara ke bonsai gitu ya. Dan Mas Aar sendiri masih Iya. banyak ini yang didapat. ya kurang lebih sudah diwakili Kang Miheng dan Mas Seto. Cuman yang lebih saya garis bawahi bahwa bonsai itu di samping sebuah kebahagiaan, kesenangan, ya intinya hobi. Menurut saya bonsai itu sebagai pelampiasan yang positif. Jadi Kita misalnya- begadang ya. sambil ngutik tanaman. Jadi Kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil bahas tanaman. Jadi kan positif. iya. Baiklah pemirsa, jangan lupa di like, subscribe channel Demangan Media Channel untuk keberlangsungan channel ini. Jangan lupa juga share ke komunitas-komunitas yang lain. Selain bonsai, ada senam, ada komunitas lain, penghobi lain yang juga akan kita hadirkan nanti pada masa-masa yang akan datang. Oke, lanjut kembali ke dialog malam hari ini. Oh ya, saya juga dari bonsai, saya sendiri lagi mulai nih, pemula. Jadi yang memberi racun tuh Mas Miheng ini. Saya juga membuat konten YouTube yang isinya bonsai untuk pemula. Jadi kalau Mas Aar nonton YouTubeku ya cuma ketawa aja. Anda bisa mengunjungi channel saya Bonsai in Javalan TV. Anda subscribe, like dan komen di video-video di situ. Dan dari promosi di sini ya. Oke, memasuki pertanyaan selanjutnya. Yang untuk Mas Miheng ini, nah, yang di sekitar kita itu pohon apa saja yang mudah kita dapat untuk dibikin bonsai, biar yang pemirsa di rumah yang pingin memulai itu cepat tanggap, monggo. Karena saya ya agak sepuh. Itu karena saya ya lupa ingat itu yang saya tahu aja ya. Ya, Itu satu kan kayak serut, sedot ya. kedua kan asam jawa,
beda kan, kayak Dianti kalau orang Jawa serut lanang gitu. Karena Tapi kan bahasanya lain lagi. Sidopuri. Bukan Sidopuri. Setelah itu kan kayak lantana, kalau di Jawa kan pembelian itu bisa. Lupa ya Mas. terus Mas Banyak. Seto melengkapi. Udah disebutin semua kayaknya. Itu ada sisir gitu ya. Oh, Yang duri-duri itu apa saja? sisir, rukem, Nah, sisir rukem itu yang terus disia-siakan tuh bisa dimanfaatkan gitu. sama gula kumantung. Oh. Mas Ar melengkapi? Sebenarnya kalau untuk Indonesia sendiri itu kan ibarat pepatah itu surga. Di negara kita itu kan iklimnya tropis. Hampir semua tanaman di Gotil itu pada prinsipnya bisa dibonsai. Bahkan sekarang dongklak jati pun dibonsai. Nah, seperti itu. Tapi ada beberapa tanaman memang yang berkarakter dan sangat diminati. Ya termasuk yang tadi yang sudah disebutkan. Tapi pada prinsipnya secara varian itu untuk Indonesia banyak sekali jenisnya dibandingkan dari negeri Yang di asal 4 musim bonsai ya? sendiri. Dari 4 musim itu ke cemara rata-rata gitu. Ya, kalau di sana itu kan bonsai hanya dalam bentuk-bentuk yang formal-formal saja. Tetapi untuk di Indonesia itu sangat banyak sekali yang variannya. Maka Indonesia lebih banyak ke bonsai kontemporer. Nanti di sesi berikutnya mungkin. Iya, ada aliran-aliran Iya. gaya-gaya itu ya. Nanti di belakang kita. Iya. Nah, sekarang untuk membuat bahan bonsai ada berbagai macam teknik. Teknik apa saja untuk mendapatkan bahan bonsai? Mungkin kita bisa dari semai biji, Semai biji. cuman mungkin waktunya agak lama karena dari biji harus kita olah dulu. Atau mungkin bisa kita dari mendungkel, kita manfaatkan yang ada di alam. Itu pun kalau memang masih ada dan memungkinkan, Ya. bahan-bahan itu ada. Yang selebihnya mungkin bisa dari cangkok, dari stek dan lain sebagainya. Kita persiapkan sebagai bahan. Bahan. Sangat banyak tekniknya ya. Ya, banyak sekali yang harus kita persiapkan. Itu kan suhunya mantap. Iya. Tapi ada yang lebih mudah lagi, Pak, untuk itu, mendapatkan bahan bonsai itu. Seperti yang Online. awal tadi oleh Pak moderator bicarakan, yang perlu kita persiapkan adalah fulus. Wah, Ya. jadi mau Kalau dapat bahan kita seperti apa? fulus kita tebal, kita akan mendapatkan bonsai yang fantastik. Fantastik, Nah, ya, seperti itu. Dan kita nggak perlu waktu lama untuk jadi seperti itu gitu. Iya. Jadi- Dan langsung bisa ikut kontes. Oh, langsung dapat bendera. Kurang lebih seperti itu. Apa kelebihan dan kekurangan daripada bahan bonsai yang kita dapat dari mendongkel di alam? Ya tetap ada keuntungan, ada kekurangan, tapi kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kan dapatnya kan besar, Besar. misalnya yang saya Size-nya gitu, ya, ukurannya size-nya besar. kan ukuran besar. Ya. Tapi kan kekurangannya menunggunya ranting itu kan lama sama pembuatan akarnya. Kan akar mengikuti alam. Terus gerak dasarnya juga apa adanya. Ya dasarnya juga padanya kan, misalnya kalau dirubah kan ya lama banget juga. Kekurangannya gitu. Kalau dongkelan itu bisa kita dapatkan secara gratis di alam, ya Tanpa fulus gitu. tanpa fulus, yaitu tinggal tergantung dengan sang pemilik lahan, ya minta komisi rokok berapa kan seperti itu. Ya kita juga harus menghargai mereka Yeah. yang punya lahan. Itu dari sisi dongkelan itu memang bisa dibilang 0 rupiah lah. Dan untuk dongkelan sendiri itu pun ya memang karena itu program alam, bentuknya pun bervariasi dan unik-unik itu. Beda dengan pohon yang memang kita budidaya, kita program. Karena pohon dimanapun, baik dari dongkelan maupun yang programan atau budidaya, kalau nggak kita olah, nggak kita garap juga tidak akan bisa bagus. Tanpa sentuhan manusia. Ya, harus ada campur tangan
manusia. Jadi berarti karya seni bonsai itu kombinasi kerja alam dan kerja manusia gitu. Ya, kurang lebihnya ini Pak. Jadi 50% itu kemauan pohon, 50% kemauan kita. Oh, betul. Jadi kurang lebih itu seni bonsai itu adalah seni kolaborasi antara manusia dan pohon. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kelebihan dan kekurangan dari cangkok Mas Seto apa itu? Saya selama ini belum pernah mencangkok, Cangkok ya. tapi cuma setek. Mas Saat lagi coba. Kalau cangkok itu antara tunggal dengan cangkok itu sama. Sebenarnya sama saja Pak. Sama ya. Mau dari setek, mau dari cangkok itu sama saja. Cuman kalau dari cangkok itu kemungkinan hidup itu bisa hampir 90% sampai 100%. Beda dengan stek. Stek itu kemungkinan untuk hidup itu 50-50, 50-50 ya. 50% ini. Tapi pada prinsipnya kalau menurut master saya itu bahwa tanaman yang bisa dicangkok di stek pun bisa. Oh ya, rata-rata kalau kambiumnya apa? Tanaman itu, berkambium ya, itu rata-rata bisa dua-duanya. Intinya satu Pak, tergantung keyakinan kita. Pokoknya yang penting yakin ya Pak. Iya. Yang penting yakin Pak. Nek mboten saged yakin mboten sah coba-coba. Oh. Ini salah satu bonsai cantik. Salah satu bonsai cantik. Menurut saya itu bonsai itu saya kategorikan dua. Bonsai untuk koleksi dan bonsai untuk kontes. Gitu. Kalau bonsai untuk koleksi itu kadang memang kita dapat dari alam, kemudian dengan keterbatasan bentuknya sehingga terjadi sebuah keunikan, itu bisa kita koleksi dan memang mungkin harga jualnya pun juga bisa tinggi. Tetapi untuk bonsai kontes itu memang harus proporsional. Kalau dari awal saya katakan sebagai rancang bangun sebuah seni bahwa bonsai itu harus dimulai dari bawah, pondasi. Kaki harus kakinya ya. kokoh, muter. Nah, Yang muter kalau akarnya maksudnya. akarnya muter. Kalau orang Jawa dulu bilangnya akarnya itu belimbing. Belimbing ya. Jadi udah kayak gimana ya? Kayak lekuk-lekuk itu. Ya, ada lekuk-lekuknya, kesantuannya dapat. Kemudian setelah perakaran dari titik tumbuh, nah kita sebut saja titik tumbuh lah Ya. akar itu. Kemudian gerak dasar. Gerak dasar itu yang menentukan dari karakter pohon itu sendiri. Kita mau bikin pohon itu seperti apa, mau geraknya seperti apa. Nah, itu ditentukan dari gerak dasar itu. Selebihnya setelah itu baru kita pikirkan percabangan, perantingan dan seterusnya. Nah, kalau ini sendiri dari apa jenisnya apa ya? Kalau ini sendiri itu masuknya ulmus. Ulmus itu Kalau bahasa ilmiahnya elm itu. bahasa ilmiahnya saya kurang hafal Pak. Oh, gitu. Cuman kalau orang Jawa dulu bilangnya sejenis apa ya namanya, blimbing alas apa itu seperti itu. Ini banyak sekali di hutan kita dulunya. Tapi sekarang Sekarang sudah banyak di budidaya Pak. tapi Karena ya, di ya, alam itu sudah sangat sedikit dan terbatas. tersia-sia gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Nah, cuman ini dulu juga tanaman program dari akar. Oh, dari jadi potong akar terus dibikin. Ya, awalnya dari program setek akar atau cangkok akar. Dulu itu beli atau Dulu budidaya Pak. Jadi tanaman yang sisa pemrograman itu, kemudian akarnya kita tanam lagi, kita tunggu sampai tumbuh. Nah, kemudian kita proses kurang lebih ya hampir 2 tahunan. Nah, kurang lebih Dan seperti ini. sekarang harganya Kalau untuk harga ini mungkin terjangkau ya. Sangat murah ya, sekitar 500-an. Sangat murah sekali. berarti bonsai sangat menggiurkan ya kawan. Hanya dari akar saja itu dalam 2 tahun bisa jadi 500.000. Jadi dalam bonsai itu saya tuh menemui berbagai macam bentuk dan gaya.
Sebenarnya kalau untuk gaya itu tidak menjadi permasalahan ya. Yang penting tanaman itu bisa kita tampilkan sedemikian rupa atau secantik mungkin. Itu intinya. Tapi kalau kita berbicara soal gaya, karena memang dari masa dulu zaman klasik sampai sekarang itu banyak sekali perubahan. Kalau ketika zaman era-era klasik itu bonsai itu hanya 5 gaya. Maksudnya ya formal, kemudian formal itu yang bisa dibilang cokan yang atau tegak batangnya lurus, tegak lurus. Kemudian gaya tegak tidak lurus atau bisa dibilang semacam gini gitu. ya seperti ini informal. Kemudian ada yang moyogi itu yang miring. Kalau sekarang Selenting itu ya? orang bilang selenting, bukan sinting Pak, selenting ya. Karena itu beda-beda tipis. Nah, ini ya, terus yang ketiga itu gaya semi menggantung. Nah, semacam ini maksudnya semi menggantung. Itu kalau Jepangnya itu hankinge ya, atau semi rebah ya. Kemudian yang terakhir adalah gaya kiskit atau orang bilang air terjun. Ada yang bilang apa lagi Kang Yeng? Nyungsep ya. Nah, itu gaya yang kita atau istilahnya ada yang bilang kiskit, ada yang bilang full kiskit. Nah, pokoknya yang gayanya itu terjun ke bawah. Gaya itu seperti termasuk gaya yang klasik gitu ya? Ya, yang klasik. Pakem dari awalnya gitu ya. Dan itu memang didasarkan secara anatomi tumbuhan sendiri, bahwa tanaman ketika tumbuhan di dataran rendah ya kurang lebih pohon seperti ini akan tumbuh ke atas. Beda lagi ketika tanaman itu tumbuh di lereng gunung, tebing-tebing gitu. di tebing itu akan seperti ini menggantung ataupun nyungsep tadi. Jadi apapun gayanya tuh inspirasinya dari alam itu sendiri. Iya, dari alam. Kemudian ada lagi yang di pegunungan, di atas pegunungan itu biasanya kalau nggak ketiup angin itu gayanya selenting biasanya. Wind sweat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu pada era klasik seperti itu. Di era modern, nah bonsai itu diklasifikasikan lagi. Ada, kalau dulu ada namanya bonsai natural yang 5 gaya tadi, kemudian ada bonsai ekspresionis ya, termasuk ada ketiup angin. Jadi kombinasi dari gaya yang 5 tadi jadi ekspresionis ya. Ada namanya bonsai ekspresionis. Ekspresionis itu ada yang ditampilkan akarnya, expose akar, atau ada yang bilang root expose, ada yang bilang juga bonsai niagari. Ada juga yang ditampilkan bonsai itu melintir dan lain sebagainya, perasan itu ya. Boleh itu, yaitu itu masuk ekspresionis. Ada lagi yang di era modern ini namanya bonsai surrealis. Bonsai surrealis itu dari tanaman yang memang tidak masuk akal orang banyak. Jadi bisa jadi anunya mah di bawah, akarnya di atas gitu. Ya, bisa. Dan pohon itu tidak harus proporsional. Akar harus memutar, akar harus kokoh gitu. Tetapi bisa diterima di kalangan masyarakat karena mungkin keunikannya itu diminati gitu ya. Kolektor. Nah, tapi untuk bonsai surrealis tadi kalau masuk kontes itu bisa masuk? Sebenarnya bisa, Pak. Kalau di Indonesia itu lebih dikenal dengan bonsai kontemporer. Ya. Karena pada alam kita itu yang banyak kita jumpai itu pohon-pohon dari dongkelan. Kita program itu jadinya adalah bonsai-bonsai kontemporer. Nah, di dalam bonsai kontemporer atau surrealis sendiri pun di dalam seni perkontesan itu pun bisa menjuarai. Ternyata. Tapi dengan beberapa syarat, Pak. Termasuk percabangan, perantingan itu harus juga standar bonsai formal. Ya, bonsai kontes ya.
Adapun untuk percabangan sendiri dan bentuk keekstriman itu ya menyesuaikan dari karakter pohon itu sendiri. Saya pernah dengar baca-baca di media atau di YouTube itu kan ada yang sangat fanatik dengan aliran yang kelas yang 5 kelas tadi, dengan yang berbenturan dengan yang penggemar surrealis itu, sampai di medsos itu masternya itu kalau pas tampil dibully itu kayak itu Robert Stephen itu misalnya, itu kan banyak pembulinya itu, padahal kan. Tapi kalau kita bonsai ya asik-asik aja memang. Kalau untuk masalah itu kembalinya, saya sering bincang dengan Mas Seto, itu kembalinya adalah selera. Selera ya. Ya seperti mungkin tadi Pak Moderator selalu singgung tentang wanita. Karena bonsai ini juga bisa saya anggap sebagai istri kedua. Ini. Maka ketika kita ngambek, kita nggarap bonsai pun juga akan patah. Nah, artinya kita memandang bonsai itu relatif. Mungkin saya seneng yang ekspresionis, yang ekstrim-ekstrim. Mungkin Kang Liheng seneng yang formal-formal. Mas Seto seneng yang apa istilahnya, yang unik-unik, itu bisa. Seperti itu. Jadi tanpa batas tadi ya. Ya, tanpa batas. Jadi dari mana segi kita memandang. Untuk kebahagiaan tanpa batas tadi itu ya bonsai. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, selanjutnya ada lagi bonsai itu diklasifikasikan dari nama dari tinggi bonsai. Kalau untuk bonsai sendiri itu yang lazim dan umum di Indonesia itu dari kelas mami. Mami itu kurang lebih seperti ini, dengan ketinggian maksimal tinggi itu 15 cm. 15 cm. Ada di bawah itu ada kelas sito dan lain sebagainya, itu ada yang sampai cuman 2 cm, 3 cm itu ada. Itu. Cuman yang lebih lazim umum di Indonesia kita kecil mami, itu mami. Kemudian naik lagi yang tingginya itu sampai 30 cm. Itu masuknya kelas small, kurang lebih seperti ini, small. Kemudian tinggi lagi sampai kurang lebih 40 cm, itu medium. Kemudian large itu ketinggian sampai 75 cm. Large sudah masuk large itu ya. Kemudian ada bonsai XL, itu ketinggian maksimal 1 meter. Nah, kemudian ada yang mengklasifikasikan bonsai jumbo, tingginya lebih dari 1 meter. XXL itu ya. Ya, tapi di dalam kategori bonsai ya XL maksimal 1 meter. 1 meter. Ya, mungkin bisa dibilang yang gede-gede itu bonsai taman, mungkin bisa. Atau bonsai jumbo itu juga tidak masalah gitu. Nah, terus mengukur, bagaimana kita mengukur ketinggian bonsai dari apa ke apa? Ya, untuk mengukur ketinggian bonsai biasanya kalau di dalam kontes itu dari permukaan pot, nah dari sini pot, ya, itu sampai ke atas, kurang lebih sampai paling ke atas sini. Top dari mana pohon itu. Nah, kalau misalnya yang semi cascade atau yang air terjun itu gimana ngukurnya? Kalau untuk yang semi cascade itu diukur dari permukaan sini atau dari sini sampai ke sini. Ngukurnya samping. Horizontal. Oh, horizontal tapi dianggap tingginya itu. Ya. Oh, gitu. Saya baru paham sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Tapi beda lagi, Pak. Ini kalau diulur ini mungkin lebih panjang, Pak. Ini kan dilekuk-lekuk jadi pendek. Termasuk ini kan kalau diluruskan kan panjang lagi. Ya. Jadi kelasnya naik lagi. Tapi estetiknya jadi turun juga. Iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oh, gitu. Nah, ini kalau misalnya dari netizen, pemirsa semua di rumah pingin memulai sebagai pebonsai pemula, itu kira-kira mulai dari mana itu, Mas? Kalau saya pribadi itu dulu saya memulai dari awalnya itu karena suka, kemudian membeli karena ya waktu itu belum berpikir untuk bikin, belum ngerti caranya. Setelah kita membeli ternyata ada sisi ekonomisnya. Ini kalau kita beli terus dapur bisa ngelimpang dan lain sebagainya. Kemudian saya beralih, kalau saya mendongkel mungkin saya nggak punya waktu.
Dan ya namanya mendongkal itu kan kendalanya sangat banyak sekali, mungkin ya banyak nyamuk di hutan dan lain sebagainya. Ya menurut saya itu saya kurang suka. Kemudian akhirnya saya belajar ke teman-teman, banyak sekali teman-teman senior saya. Kemudian akhirnya saya belajar budidaya bonsai ini. Akhirnya saya budidaya mulai dari setek, dari cangkok, dari semai, bahkan ya dari namanya program akar, nanam dari akar. Nah ini akhirnya ya sampai lumayan banyak orang. Ya termasuk saya salah satu penggalak tentang budidaya bonsai ini. Karena memang sangat ekonomi sekali ini. Dan bisa jadi komoditi itu. Ya. Misalnya kita menggeluti itu pun sebenarnya sekarang sudah sangat terbuka lebar. Oh ya, ini juga pengalaman Mas Meng. Jadi selama ini mendongkel dalam hampir 2 tahun mendongkel. Ada pengalaman apa dalam mendongkel? Kok diganggu macam-macam. Ya suka duka dalam mendongkel, mungkin bisa cerita. Ya kadang pas waktu pakai apa itu linggis, Ya. nah, linggis itu kadang kejadot sampai bocor karena kurang gampang emosio. Misalnya kalau masalah mendongkel nggak kena apalagi di atas batu pohonnya itu kan Malah salah sampai hampir emosi itu kan engkau kadang keteledoran saya sendiri. Itu kan pengalaman saya pernah juga hampir semaput, Pak. Pernah nggak itu pengalaman apa ya? Artinya kan kebanyakan kalau pohon serotua, pohon asem, pohon sisir, pohon duri-duri itu kan kata orang dulu mitosnya angker. Nah itu mungkin ada yang bisa dibagikan ke pemirsa bahwa bagaimana metode biar itu aman. Misalnya ada angker-angkernya itu Mas Meng. Ini sangat berpengalaman Mas Meng. Kalau angker itu saya kan pribadi nggak lihat ya, nggak tahu. Cuma kira-kira aja kalau saya pribadi itu dengan niat. Bila saya itu niat mau dongkel itu, sekarang saya dongkel. Walaupun itu ada apanya itu Iya. ada semutnya hitam atau itu kan saya Penunggunya tetap, pohon lebih takut dengan Kang Ming. Oh betul. setelah itu kalau saya ragu-ragu ya udah saya tinggal pergi. Itu kalau saya. Kalau Mas itu selama ini awal-awal dulu mendapatkan bahan bantu dari apa? Dari dongkel atau dari beli atau dari apa? Dari kawan? Kalau saya kan ya beli, Banyak yang beli. tapi bibit beli. Terus lama-lama saya dongkel, ikut Dongkel dongkel. juga. Nah, penasaran saya. Jadi pokoknya asiknya dongkel itu kan ada juga. Tapi saya dongkelnya nggak sampai akar yang dalam. Jadi Tapi yang permukaan. Mungkin permukaan aja, ada akarnya udah saya potong. Terus sekarang itu yang lagi booming itu kan ada yang sebenarnya ya jauh dari kriteria yang Mas Ar sebutkan, kriteria di bonsai misalnya kayak putri malu, kayak yang terbaru ini apa ya, pulutan. Sekarang itu jadi apapun orang berkreativitas. Iya. Bahkan bonsai kelapa. Sebenarnya bonsai kelapa itu kalau masuk di dunia perbonsaian itu masuk nggak? Wah, bagaimana ya? Kalau nanti saya berbicara mungkin takut menyinggung orang banyak. Karena bonsai kelapa sendiri itu punya kelas tersendiri. Punya kelas sendiri. Ya. Jadi dia tidak termasuk di dalam kategori bonsai sebenarnya. Tapi memang itu ada kelas tersendiri. Kelas tersendiri. Ya mungkin kalau seperti tanaman itu mungkin ada kelas seperti aglonema, kelas keladi dan lain Jadi sebagainya. tanaman hias masuk di Ya, tanaman hias. maksudnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kan sekarang juga para pebonsai itu sekarang sangat kreatif sekali. Artinya dia tuh menggabungkan bahan-bahan yang sebenarnya itu tadi daunnya lebar tapi bisa disambung. Nah, misalnya kayak awar-awar dengan loa atau dengan kimeng. Nah, itu bisa masuk kelas kontes nggak itu? Yang bahan kombinasi kayak mentaos dengan anting putri segala itu. Sebenarnya itu sah-sah saja, Pak.
Cuman memang itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama karena untuk menutup luka sehingga bekas sambungan itu hampir tidak tampak itu sangat lama. Tapi sebenarnya sah-sah saja. Itu untuk memanipulasi bahwa tanaman yang berdaun lebar susah dikecilkan itu biasanya disambung dengan yang daun kecil. Seperti kalau ini kan memang karakternya sakura mikro itu daun kecil. Ada kalau di sekitar kita itu ada sakura lokal yang daunnya lebar-lebar itu dari tekstur bunga mungkin hampir sama. Ketika kita menemukan karakter yang kuat dan percabangan atau gerak dasar itu proporsional, biasanya diakali untuk daun itu disambung dengan sakura mikro seperti itu. Ataupun mungkin tanaman lain juga sama seperti itu. Nah, sekarang bicara masalah sambung, teknik apa saja yang Mas Ar ketahui teknik sambung untuk itu? Kalau untuk teknik sambung biasanya saya pakai teknik okulasi. Okulasi. Iya. Ada yang model tempel susu atau? Oh ya, ada namanya itu cangkok susu. Oh, cangkok susu bukan. Ada. Saya ingatnya susunya dulu. Nah itu. Ya kan istilahnya bisa dari batang sini ditempelkan untuk bikin cabang di lain pohon itu kan ada tuh. Bisa seperti itu. Dilukai terus ditempel. Tempel susu. Ya. Suka atau Mas? Suka. Ya itu hanya salah satu teknik saja. Teknik saja ya. Nah, sekarang Masnya kita sudah punya bonsai banyak, koleksi bagus. Cara menjualnya itu gimana, Mas? Teknik menjualnya. Nah, pengalaman Anda sendiri. Mas Meng, gimana? Meng. Jual sama pemula cepet. Jadi pasarnya pemula juga. Kalau Mas itu Lewat online. lewat online. Jadi masuk ke komunitas atau lewat apa? Aplikasi online gitu ya. Tokped atau Namanya apa? Marketplace. market ya. Kalau Kalau Mas Ar sendiri sebenarnya kalau untuk bahan hasil dari budidaya itu sebenarnya semua kalangan membutuhkan. Bahkan para senior kebonsai sendiri pun juga butuh. Mereka sebagai butuh proses juga gitu ya. enggak butuh bahan dari budidaya. Karena di alam itu kan sangat terbatas sekali dari berbagai macam jenis dan pohon yang bisa kita dapatkan. Sedangkan kebutuhan pasar itu sangat banyak sekali. Maka mereka mendapatkan bahan itu dari para pembudidaya. Nah, terus sekarang masalah master favoritnya. Berarti tokoh perbonsaian nasional kalau Mas Ar memfavoritkan siapa? Di Indonesia sendiri sebenarnya banyak ya. Seperti Robert Stephen itu juga master kontemporer kalau di internasional. Kemudian ada Jenny Bonsai. Itu juga ekspresionis banget itu garapannya. Ya sebenarnya banyak. Kalau idola saya itu sebenarnya di kalangan kita banyak kok. Mas Bowongso juga master kita. Ya, master ada Pak Eko Bugisan itu juga master. Ada yang master lagi itu juga Mas Gianto itu dari Sleman itu juga master itu. Sebenarnya banyak, nggak usah jauh-jauh. Sendiri aja yang banyak. Lokal ini. Dan mungkin lain waktu bisa kita undang di sini. Bisa. Kalau Mas itu siapa favoritnya? Favoritnya Mas Ar. Oh. Next master. Kalau Mas Sebagai pemula. Masternya Klon Progo ini. Nanti saya nggak pulang loh ini. Saya tuh ya pada saya senang semua. Jadi kita banyak melihat, mendengar dari para suhu master bonsai itu ya banyak ilmu ya. Kayak Rudi Julianto dengan bokopatnya, atau Pak Ranto dengan perasannya, atau tadi Mas Bowongso dengan teknik-teknik yang sangat membumi. Pokoknya kita sebagai pemula ya pokoknya banyak eksplorasi ke situ. Oh ya, sekarang kita kan statusnya di Kulon Progo. Jadi itu mendapatkan kayak sekarang kan kayak kawat, kayak pot bonsai, kayak
bibit, kayak media tanam dan peralatan bonsai itu kalau Kulon Progo di sebelah mana itu? Untuk informasi kepada pemirsa. Sebenarnya untuk peralatan bonsai hampir semua ada ya, semua titik ada. Bahkan sekarang lebih untuk di masa pandemi ini lebih banyak orang membeli di online. Online ya? Ya, seperti itu. Lebih praktis ya. Ya, lebih praktis. Tinggal nunggu saja. Tapi ya kalau memang membutuhkan di tempat saya juga ada. Ada ya. Oh iya. Bisa lewat kami ya, Mas Seto juga ada. Nanti sampean ke sana bikin konten di sana. Ya, boleh. Tapi pohonnya kecil-kecil, Pak. Wah, kecil tapi rawit. Iya. Oh iya, pemirsa, ini dijual semua loh ini. Iya. Kalau ada yang minat dengan ini bidara Arab ini bisa menghubungi Mas Samuri atau Mas Miheng. Ya. Itu ada Ulmus punya Mas Aar, Ulmus dan Sakura Mikro, dan lebih banyak lagi bahan-bahan di rumah yang tidak kalah eksotiknya dari berbagai ukuran. Untuk di kalangan pebonsai sendiri itu sebenarnya saya kurang sependapat dengan kata pemula. Itu saya lebih kurang sependapat. Oh Ya, terus ya bukan kita kok istilahnya mau ingin level-levelan gitu ya. level-levelan atau menyinggung orang lain, itu tidak. Saya dengan Kang Miheng, dengan Mas Seto, dengan master saya Mas Bowongso, itu kita tidak ada level pemula dan senior, itu tidak. Karena di bonsai itu memang berbagai kriteria. Ada yang jadi spesialis pembudidaya, ada yang spesialisnya itu makelar, nggak punya pohon tapi bisa jual terus, ya. Itu ada. Itu pun bagus, artinya untuk semuanya, untuk yang nggak bisa memasarkan ada yang memasarkan. Ada ya, seperti itu. Ada yang kelasnya memang dia nggak bisa nggarap tapi bisa punya bonsai bagus. Kelas kolektor. Jadinya kolektor. Nggak bisa nggarap tapi punya koleksi bagus. Nah, seperti itu. Ada yang memang diposisikan sebagai trainer, kesana sini. Jadi profesinya dia. Ya. Ada yang posisinya sebagai petani bonsai. Ya, ini. Jadi istilahnya tidak ada Kelas-kelas. pemula ataupun senior, karena semua itu yang menjawab adalah waktu dari hasil karya kita sendiri. Kalau kita memang baru suka, kalau kita yakin dan tekun, ya insya Allah bisa punya hasil karya yang bagus. Untuk pesan dan kesannya, ya istilahnya kita memulai bonsai tidak ada kata terlambat. Kalau kita tidak mau memulai dari sekarang, kita akan terlambat lebih jauh. Maka kalau memang kita punya niat dan punya keinginan, mulailah dari sekarang. Bersegeralah. Tidak perlu malu dengan tanaman yang dari budidaya atau mungkin dari sekecil apapun, bahkan dari semai. Kalau kita telaten, insya Allah kita akan mendapat hasil yang maksimal. Begitulah pesan dari Mas Aar, Mas Harun alias Mas Aar ya di sini. Sangat menginspirasi dan bisa menjadi motivasi dari kita semua untuk segera memulai. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dembangan Media Channel. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita, Pak bonsai antusias, para pegiat bonsai kita. Saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Mas Aar, Mas Samuri, dan Mas Seto yang telah membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk pemirsa di rumah dan di mana saja. Semoga acara ini bisa menjadi inspirasi untuk segera Anda memulai hobi berbonsai. Dari saya, banyak kata, kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.